Hai guys, sebelumnya kenalin nama aku Sheryl. Di video kali ini aku pengen ngebahas mengenai sekolah pramugari. Nah, buat kalian yang baru mau daftar, aku sarankan kalian nonton videonya sampai habis supaya kalian punya gambaran dan punya alasan kenapa kalian masuk ke sekolah pramugari. Sebelumnya aku juga mau bantuan kalian, aku mohon bantuan kalian buat bantu aku share video-video aku yang kalian rasa bermanfaat. Kalian boleh share di sosial media kalian ataupun kalian boleh tag ke teman-teman kalian secara personal. Bantu aku capai 15.000 subscriber pertama aku karena aku pengen ngadain giveaway, aku pengen bagi-bagi perlengkapan rekrutmen ataupun souvenir aviasi yang menarik lainnya. Aku bakal langsung aja bahas ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu mengenai sekolah pramugari. Kalau kalian nanya sama aku sekolah pramugari di mana, jujur aku nggak pernah sekolah pramugari sama sekali. Kalau kalian nanya sama aku rekomendasi sekolah pramugari terbaik ataupun saran dari aku sekolah pramugari di mana yang baik, jujur aku pun nggak tahu karena aku nggak pernah cari tahu tentang itu, tentang sekolah pramugari terbaik ataupun nggak pernah search sekolah pramugari terbaik di Indonesia itu posisinya di mana, letaknya di mana, namanya apa, aku sendiri nggak tahu. Tapi aku yakin banget setelah kalian nonton video ini pasti kalian punya gambaran dan kalian bisa pilih sekolah pramugari terbaik versi kalian. Aku pengen jelasin dulu ke kalian secara dasar. Pasti kalian akan bertanya-tanya, Kak Sheryl, perlu nggak sih sebenarnya kita sekolah pramugari? Kalau kalian nanya sama aku perlu atau enggak, ya jawabannya sebenarnya bukan di aku, tapi di diri kalian. Setelah kalian nonton video ini, kalian bisa tentukan sendiri kira-kira kalian perlu atau enggak. Karena aku nggak tahu background kalian seperti apa, pengetahuan kalian seperti apa, itu aku nggak tahu. Jadi aku nggak bisa jawab perlu atau enggak. Tapi kalau kalian nanya sama aku, Kak Sheryl bisa nggak sih jadi pramugari tanpa sekolah pramugari sebelumnya? Jawabannya adalah bisa. Contohnya aku sendiri, aku lulusan SMA, aku juga punya teman yang lulusan SMK, bisa jadi pramugari tanpa sekolah pramugari sebelumnya. Dan setahu aku sejauh ini nggak ada perusahaan atau maskapai yang punya prosedur atau aturan atau persyaratan harus sekolah pramugari sebelum rekrutmen atau sebelum melamar di perusahaan mereka. Kayaknya nggak ada deh. Sejauh ini mereka menerima semuanya lulusan apa aja, baik SMA, SMK, kuliah. Tapi memang ada ya beberapa perusahaan besar, perusahaan internasional yang aku tahu mereka punya minimal pendidikan itu S3 apa S1 apa kok S3 sih? D3 atau S1 atau apa gitu. Ada maskapai yang memang punya persyaratan minimal pendidikan. Tapi sejauh ini di Indonesia rata-rata lulusan SMA dan SMK tuh sudah bisa. Nah, pada dasarnya maskapai itu tidak mengharuskan kalian punya background sekolah pramugari sebelumnya. Tapi sekolah pramugari sendiri itu punya kelebihannya. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kalau bisa jadi pramugari tanpa sekolah pramugari, kenapa ada banyak sekolah pramugari? Nah, gini aku jelaskan. Sekolah pramugari itu hampir sama atau bisa aku bilang itu seperti les sebelum kalian masuk ke pramugari. Buat kalian yang sering bilang, Kak Sheryl, aku nggak paham tentang dunia penerbangan, aku benar-benar buta, aku nggak punya background keluarga penerbangan, aku nggak tahu apa-apa sama sekali tentang tentang dunia penerbangan, tapi aku pengen jadi pramugari. Nah, buat kalian yang sering ngucapin kalimat seperti itu, nah kalian cocok banget tuh daftar di sekolah pramugari-pramugarian karena mereka bisa bantu kalian. Kalau kalian nanya sama aku, Kak Sheryl, buat orang yang seperti aku nggak tahu dunia penerbangan tapi mau jadi pramugari, caranya gimana? Salah satu caranya adalah daftar sekolah pramugari, itu bisa bantu kalian. Terus aku pengen jelasin ke kalian, kalian kan bertanya-tanya nih, Kak Sheryl bisa jadi pramugari tanpa sekolah pramugari. Terus Kak Sheryl dapat ilmu penerbangan dari mana? Kak Sheryl bisa servis di pesawat dari mana? Kak Sheryl bisa ngerti pesawat Kak Sheryl itu dari mana? Kenapa kakak bisa bekerja tapi kakak nggak sekolah penerbangan sebelumnya? Nanti setelah kalian daftar di maskapai dan kalian dinyatakan lulus rekrutmen atau lulus di maskapai tersebut lah yang akan mentrainingkan kalian. Semua maskapai rata-rata, semua mereka punya tempat training khusus, mereka punya standar training khusus.
Mereka punya tempat training, mereka punya instruktur khusus, mereka punya aturan khusus, dan mereka juga udah siapin materi yang akan kalian pelajari. So, baik kalian mau sekolah pramugari sebelumnya ataupun nggak pernah sekolah pramugari, pada saat kalian dinyatakan lulus atau diterima maskapai tersebut, kalian semua akan di training ulang dari nol. Kalian semua akan dianggap pengetahuannya nol, akan disamaratakan baik yang pernah sekolah pramugari ataupun yang enggak. Oke, jadi kalian nggak usah panik, nggak usah, Kak, kalau aku keterima gimana aku bisa bekerja sedangkan aku nggak tahu pesawat sama sekali. Kalian nggak usah takut, perusahaan itu juga nggak sebodoh itu, nggak mempekerjakan orang-orang yang nggak tahu apa-apa terus disuruh kerja gitu aja, nggak mungkin. Apalagi pesawat yang nggak bisa singgah, kalau kenapa-napa ya kalian nggak bisa singgah. Beda dengan motor, beda dengan mobil. Mereka pasti mempersiapkan orang-orangnya secara baik, secara benar-benar siap. Mereka akan menerbangkan kalian ketika kalian dianggap sudah sesuai dengan persyaratan, sudah sesuai dengan aturan, sesuai kapasitas kalian tuh udah ya sebagai pramugari. Baru mereka akan menerbangkan kalian. Jadi kalian gak usah panik. Terus kalian akan bertanya-tanya, Kak Sheryl, saran dari Kak Sheryl, aku perlu sekolah pramugari atau enggak? Itu sebenarnya jawabannya ada di kalian. Kalian akan menentukan sendiri. Kalau kalian punya biaya lebih dan kalian ngerasa sambil nunggu, Kak Sheryl aku pengen sekolah pramugari deh biar ilmu aku bertambah, boleh, silakan, dengan catatan kalian punya biaya lebih. Tapi kalau kalian nggak pengen nyusahin orang tua, kalian juga nggak pengen keluar banyak biaya, kalian pengen lebih cepat kerja, terus kalian ngerasa pengetahuan kalian tentang dunia penerbangan itu udah cukup jauh, udah cukup paham, dan kalian udah pede, ya menurut aku sah-sah aja kalian langsung daftar. Kalian nggak perlu sekolah pramugari. Kalian sekarang tuh bisa belajar dari YouTube, bisa searching di Google, dan aku juga bakal bantu kalian. Aku bakal share lebih banyak informasi penerbangan di sini supaya kalian lebih tahu banyak. Jujur ya, aku itu anak daerah. Aku punya banyak teman-teman yang korban sekolah pramugari abal-abalan. Kalian perlu tahu sekolah pramugari itu mahal banget. Aku punya satu cerita yang kalian harus dengar. Aku punya teman yang background keluarganya itu, background ekonomi keluarganya tuh bisa dibilang pas-pasan, tapi dia maksa buat sekolah pramugari karena setahu dia sekolah pramugari itu menjanjikan pasti kerja. Akhirnya orang tuanya sampai pinjam uang, pinjam biaya buat daftar pramugari. Dan you know what, setelah dia lulus dari sekolah pramugari tersebut, dia tidak dapat pekerjaan dan ya keluarganya masih punya beban utang sekolah tersebut. Dia minjam uang ke orang buat biaya sekolah pramugari tersebut, tapi ternyata anaknya nggak dapat kerjaan. Itu kan kasihan banget ya. Aku nggak pengen kalian ada di posisi itu, dan aku sebagai anak daerah jujur kayak sedih banget lah kayak teman-teman aku, dan aku pun hampir pernah ketipu juga. Tapi ya untungnya aku lebih cepat tahu, lebih cepat sadar lah sebelum aku masuk ke dalam ya sekolah-sekolah abal-abalan seperti itu. Gak semua sekolah pramugari itu jelek, ada banyak sekolah pramugari juga yang bagus, tahu aku ya. Tapi untuk detailnya aku nggak paham, nggak pernah nyari tahu ya. Tapi aku punya teman-teman yang punya background sekolah pramugari sebelumnya, mereka punya pengetahuan yang jauh lebih baik. Dan kalian perlu tahu kalau sekolah pramugari itu ada plus minusnya. Plusnya adalah biasanya lulusan sekolah pramugari itu lebih pede. Terus pengetahuan tentang dunia penerbangannya juga ya sedikit lebih di depan dibandingkan teman-teman yang nggak sekolah pramugari lainnya. Kemudian sekolah pramugari itu biasanya kelebihannya mereka mendekatkan kalian dengan alumni lulusan sekolah pramugari tersebut yang udah jadi, ataupun mereka akan memperkenalkan kalian dengan pramugari-pramugari aktif sehingga kalian punya pengetahuan ataupun punya cerita tentang pramugari yang langsung dari pramugari aktifnya. Terus biasanya informasi penerbangan ataupun informasi rekrutmen lebih cepat kalian dapatkan ya, karena kalian punya teman yang banyak, kalian punya link yang banyak, kalian berada di lingkungan yang satu visi misi dengan kalian, satu tujuan dengan kalian, satu frekuensi dengan kalian. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya adalah ya kalian akan mengeluarkan lebih banyak biaya. Kekurangan lainnya adalah nggak semua sekolah pramugari itu benar atau ya sebagus itu. Kemudian kekurangan lainnya, nggak semua pramugari, bukan nggak semua ya, tapi setauku semua sekolah pramugari itu nggak ada yang menjamin kalian pasti langsung kerja. Itu kembali ke diri kalian masing-masing. So sebelum kalian daftar sekolah pramugari, pastikan kalian satu punya biaya lebih,
Dua, kalian ngerasa benar-benar perlu informasi ataupun benar-benar perlu ilmu di dalam sekolah tersebut. Terus yang ketiga, kalian harus make sure bahwa sekolah itu punya sertifikat, sekolah itu instrukturnya benar-benar terpercaya. Kalian boleh kok nanya ke sekolah tersebut instrukturnya siapa, apakah mereka pramugari aktif, apakah mereka hanya orang awam, apakah mereka, ya kalian perlu tahu dong background instrukturnya, background sekolah itu seperti apa. Kalian boleh cek alumni mereka rata-rata kemana lulusannya, apakah benar-benar dapat pekerjaan atau tidak, karena ya itu juga bisa menjadi tolak ukur bagus atau tidak sekolah tersebut, menurut aku sih gitu ya. Terus memang semua sekolah pramugari itu tidak ada yang menjamin langsung kerja, tapi setidaknya dari lulusannya kan kita bisa baca ya, oh ternyata sekolah ini lulusan pramugarinya banyak banget nih. Setidaknya nanti kalau misalnya sekolah itu nggak bisa bantu, tapi kan alumni yang udah jadi pramugari bisa bantu sharing ke kalian, bisa cerita ke kalian mengenai pengalaman mereka, ya kan. Terus kalian kalau mau masuk daftar ke sekolah pramugari, pastikan kalian punya biaya lebih yang aku bilang tadi. Jangan sampai kalian maksa, jangan sampai minjam uang sana sini, jangan sampai kalian bohongi orang tua kalian, jangan kalian bilang ke orang tua kalian pasti dapat kerja segala macam. Karena ketika kalian mau daftar sekolah pramugari, yang namanya sekolah itu kan, sekolah pramugari itu juga the realnya tuh bisnis. Jadi mereka juga akan mempromosikan hal-hal baiknya aja, mereka juga hanya akan menampilkan alumni terbaiknya aja. So kalian harus lebih alert lagi, kalian harus cek sendiri, harus lebih banyak searching, lebih banyak baca-baca, lebih banyak sharing dengan teman-teman kalian supaya kalian tidak terjerumus ke sekolah yang salah. Oke. Kalian juga bisa buka Instagram mereka, biasanya kan ada tag-tagan itu, ada foto-foto yang lagi pendidikan, biasanya suka update pakai seragam, terus tag ke Instagram sekolah tersebut. Nah kalian boleh chat secara personal ke mereka, Kak bener nggak sih sekolahnya, bagus nggak sih? Kalian bisa tanya sama orang-orang yang udah sekolah di sana, ataupun yang udah daftar di sana, ataupun yang lagi ada di sana. Terus kalau kalian mau sekolah pramugari, ya kalian udah harus tahu resikonya. Jadi kalian nggak boleh, sebelum kalian daftar kan kalian udah cari tahu nih resiko sekolahnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, letaknya di mana, biayanya di mana, gedungnya seperti apa, kalian udah harus tahu. Jadi ketika kalian masuk nanti, apapun kekurangan sekolah tersebut ya kalian harus terima, karena ketika kalian masuk artinya kalian sudah sepakat dengan semua yang mereka tawarkan. Kesempatan kalian untuk mempertimbangkan, kesempatan kalian untuk menilai, bukan ketika kalian sudah masuk ke sekolah tersebut, tapi sebelum kalian masuk, itulah waktu-waktu kalian untuk menentukan sekolah itu seperti apa, biayanya berapa. Pokoknya kalian cari tahu abis-abisan tentang sekolah tersebut. Bukan ketika kalian masuk baru kalian protes, kok seperti ini, kok seperti ini, kok seperti ini, buat aku udah terlambat. Dan kalian nggak bisa salahkan sekolah pramugari, sekolah-sekolahan seperti itu. Kalau kalian bilang aku nggak dapat pekerjaan, aku nggak dapat, ya sekolah pramugari itu kan hanya salah satu cara, hanya bisa dibilang support system sebagai les buat kalian. Kalian nggak bisa cuma mengandalkan sekolah tersebut, nggak bisa mengandalkan sertifikat sekolah tersebut, karena perusahaan nggak peduli. Yang penting dari sekolah pramugari itu kalian dapat ilmunya. Jadi ketika kalian training, seraplah ilmunya sebanyak-banyaknya, cari tahu sedetail-detailnya. Informasi yang tidak bisa kalian dapatkan di luar, cari tahu sedalam-dalamnya di sekolah tersebut. Tanya, Mbak, ini seperti apa, ini seperti apa. Itu kesempatan kalian bertanya di sekolah tersebut, karena ya biasanya kan orang-orang di sana lebih punya kapasitas, mereka lebih paham tentang dunia penerbangan. Itu kesempatan kalian buat cari tahu ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan memanfaatkan sertifikatnya, tapi memanfaatkan momennya, memanfaatkan instruktur yang ada, memanfaatkan ilmu yang mereka punya. Kalian ambil, kalian serap sebanyak-banyaknya. Urusan sertifikat belakangan. Buat aku mah ya, ketika kalian daftar sertifikat tuh, janganlah, nggak usahlah kalian bawa sertifikat, bawalah bekal ilmu yang kalian dapat, bawalah. Di sekolah penerbangan itu, sekolah pramugari itu kan nggak cuma belajar tentang ini ya, nggak cuma belajar tentang pesawat seperti apa, nggak cuma kayak gitu. Mereka akan ngajar kalian grooming atau performance kalian. Nah, itu kalian terapkan gimana jadi pramugari, sosok pramugari itu seperti apa, dan kalian harus tanamkan dari sekarang. Kalian harus bayangkan, kalau aku sih ya, kalian harus bayangkan
kalau kalian tuh udah jadi pramugari, supaya kalian dapat feel-nya, supaya kalian ngerasa oh aku pramugari, kalian bakal bisa lebih jaga attitude kalian, cara bicara kalian, supaya lebih menghayati gitu. Jadi kalau pada saat kalian mendaftar rekrutmen, orang yang melihat kalian tuh akan lihat, ih cocok banget nih jadi pramugari, ih aura pramugarinya udah keluar. Kenapa? Karena kalian sudah menghayati. Seperti itu. Aku udah kayak menjelaskan apa gitu ya. Terus kalian nggak bisa nyalahin satu pihak ketika kalian nggak dapat pekerjaan nanti, karena gimana ya, maskapai itu kan mereka punya kriteria masing-masing juga. Nah, sebelum kalian daftar ke pramugari ataupun ke sekolah pramugari, alangkah baiknya kalian sudah tahu maskapai yang ingin kalian lamar satu. Kemudian maksudnya aku tuh, kalian mau daftar harus detail ya, daftar di maskapai internasional atau maskapai nasional. Terus kalian harus tahu kalian kalau perlu kalian tahu maskapainya. Misalnya aku pengen daftar di Line Group, pengennya di Batik, atau aku pengen daftar di Garuda, aku pengen daftar di Emirates aku. Nah, ketika kalian tahu maskapai yang ingin kalian daftar, kalian boleh punya lebih dari satu ya. Jadi kayak misalnya nomor 1 maskapai yang pengen aku daftar adalah Garuda Indonesia, nomor 2 misalnya Batik Air, nomor 3 Lion Air, nomor 4 kalian boleh punya listnya. Dan kenapa kalian perlu ada itu? Supaya kalian bisa dapat informasi detail. Sekarang kalau kalian cuma bilang aku pengen jadi pramugari, tapi kalian bingung mau ikut kalian pasti bingung persyaratannya seperti apa, karena setiap maskapai itu persyaratannya beda-beda. Ketika kalian tahu maskapai yang ingin kalian daftar, maka kalian fokus. Aku pengen daftar di Garuda, maka kalian buka Instagram Garuda, kalian bisa search, bisa tanya sama pramugari Garuda syaratnya apa, kan lebih detail, kalian lebih paham. Oh kalau di Garuda itu tingginya sekian, oh kalau di Lion Air Group sekian, oh di Batik sekian. Kalian sebelum daftar kalian bisa cocokin kira-kira diri kalian itu masuknya di maskapai mana, terus kira-kira kalian tuh kapasitasnya dari maskapai yang mana, maskapai yang mana yang paling dekat kriterianya dengan diri kalian. Ada maskapai yang trainingnya harus berbayar. Nah, kalian bisa tentuin, iya aku pengen daftar di maskapai yang gratis. Berarti di maskapai yang berbayar ini aku nggak cocok. Cari dulu nih mana maskapai yang rekrutmen gratis, training gratis. Udah kalian dapat, cari lagi dengan tinggi badan 160. Cari di antara itu maskapai mana yang menerima tinggi badannya 160. Kemudian cari lagi maskapai itu minimal pendidikannya seperti apa. Kan ada kalau internasional tuh rata-rata ada yang D3 apa D berapa gitu, ada yang S berapa, S1, S berapa gitu. Itu ada juga kalau internasional biasanya. Terus kalian cari persyaratan lainnya, di badannya seperti apa, kan itu biasanya tertulis ya. Mereka pengen yang seperti apa pramugarinya, kalian bisa cocokin dengan diri kalian supaya nggak ngabis-ngabisin duit. Kalau dari awal kalian udah tahu tinggi badan kalian kurang buat jadi pramugari, apa segala macam kalian kurang, kok jauh banget ya aku dengan kriteria aku dengan seorang pramugari, kalian nggak usah berkecil hati. Dan kalian menurut aku ya lebih baik kalian nggak usah ngambil sekolah penerbangan kalau kalian udah fatal banget kekurangannya. Misalnya pramugari itu 160, kalian tingginya 150, itu kan jauh banget tuh 10 cm. Daripada kalian ngabisin uang, biasanya itu standar sekolah pramugari itu lebih rendah daripada kriteria rekrutmen pramugari. Misalnya nih, pramugari asli itu kriterianya 160. Sekolah penerbangan itu biasa lebih rendah, bisa 158, bisa 157. Ya, namanya juga bisnis, mereka juga bakal nyari siswa sebanyak-banyaknya. Tujuan mereka itu mencari untung sebanyak-banyaknya. Urusan mereka bilang mau berbagi informasi, mau bantu kalian, itu hanyalah marketing, hanya harga jual. Orang bangun sekolah pramugari, bangun yang kayak gitu-gitu, tujuannya adalah bisnis. Yang mereka tawarkan pasti yang menarik-menariknya, seakan-akan tuh kalian pasti bakal jadi orang itu yang akan mereka tawarkan. Tapi kalau kalian harus tahu kalau sekolah pramugari itu pada dasarnya bisnis, hal-hal kayak gitu tuh bisnis. Urusan nanti kalian dapat informasi benar-benar, yaitu bonusnya kalian ya. Pada dasarnya kan harus tahu konsepnya kalau sekolah pramugari itu dibangun tuh bisnis. Jadi kalian harus bisa lebih alert, kalian cari tahu sendiri, kalian bisa antisipasi supaya kalian tidak banyak kerugian, supaya tidak banyak penyesalan. Nah, menurut aku kalau kalian udah tahu dari awal, oh kayaknya kok maskapai yang udah aku pilih standarnya nggak sesuai dengan aku, daripada kalian ngabisin waktu kalian untuk hal-hal yang nggak penting, daripada kalian maksain tingginya 150 tapi pengen jadi pramugari, sogok sana sogok sini supaya masuk sekolah pramugari, buat apa kalau ujung-ujungnya nanti kalian nggak dapat pekerjaan. Mending ya kalau misalnya kalian ngerasa oh aku nggak sesuai dengan kriteria, ya udah kalian ya simpan aja mimpi kalian. Kalian bisa cari hal-hal lain, kalian cari teman baru, cari pengetahuan baru, cari pekerjaan lain, supaya ya waktu kalian habis
untuk hal-hal yang memang berisi, yang memang berguna. Jangan habiskan waktu kalian untuk hal yang dari awal kalian udah tahu kalau ya kalian nggak bisa. Aku nggak pengen matahin semangat kalian, tapi kita pikir secara logis aja. Aku juga nggak pengen nyemangatin kalian kalau misalnya nih, kalau misalnya tinggi, kita ini cuma contoh di tinggi badan ya, tapi kalian bisa aplikasikan ke kasus yang lainnya juga. Misalnya ini tinggi badan, tinggi kalian 160, tinggi kalian 159, tapi persyaratannya 160. Aku bakal tetap semangatin kalian. Biasa orang yang chat aku, oh silahkan semangat, kalian bisa coba tinggiin badan kalian apa segala macam. Tapi kalau standarnya jauh, aku juga bakal bilang kayak ya udah, aku sarankan ya coba cari mimpi lain, coba cari pekerjaan lain. Kenapa? Aku nggak pengen baik-baikin kalian, tapi ternyata itu ngabisin waktu kalian, itu hanya buat semangat kalian, tapi ujung-ujungnya nggak jadi, ya buat apa? Aku sih kalau aku ngasih tau kalian sih pengen yang logis aja, yang pengen masuk akal. Kalau emang nggak bisa ya nggak usah. Kalau bisa ya kita perjuangkan gitu kan. Kita bisa lihat nih ke depannya. Dari kriterianya sih, dari kriteria aja tuh kita udah tahu bisa masuk atau enggak. Secara umum ya, hal-hal yang kecil kayak misalnya kurang 1 cm, kurang 2 cm itu bisa kita usahakan. Tapi kalau kurangnya sampai 10 cm, maaf guys, atau kurangnya sampai 20 cm ya kalian pikir aja sendiri lah ya. Kalau kalian mau tetap berusaha, kalau kalian mau tetap maksain sekolah penerbangan, terserah kalian, pilihan di tangan kalian, uang kalian. Ya aku di sini cuma menyampaikan, aku hanya ngasih gambaran. Terus apa ya, aduh aku ngomongnya kecepatan ya, kayaknya udah kejauhan juga. Mungkin akan ada poin-poin yang ketinggalan, aku bakal gabungkan di video selanjutnya, atau mungkin aku bakal note di description box, so pastikan kalian cek di bawah, atau mungkin aku bakal tulis aja gitu tanpa bicara di videonya kalau ada yang kurang-kurang. Apalagi ya, aku juga bingung sih jujur, karena udah kepanjangan aku ngomongnya kayak ngeblank gitu tiba-tiba. Intinya kalau kalian mau sekolah pramugari atau mau masuk ke sekolah pramugarian, kalian tentuin sendiri dengan background kalian, kayak kira-kira kalian butuh biaya berapa, kira-kira sanggup gak kalian buat ngeluarin biaya segitu. Karena penting banget ya, kita tahu alasan kenapa kita sekolah pramugari itu penting. Ketika kita mau ngelakuin sesuatu itu penting banget kita punya alasan. Kalian juga harus tahu pramugari itu sebuah pekerjaan. Jadi dengan masuk pramugari itu pada dasarnya kita cari uang, kita pengen bekerja, ya kan? Aku nggak nyaranin kalian sih ngeluarin uang terlalu banyak untuk bisa jadi pramugari, tapi ya masing-masing lah ya pilihan. Untuk kayak hal-hal sedetil itu kayak perlu atau enggak, itu kalian bisa tentuin sendiri. Setidaknya aku udah kasih gambaran ke kalian plus minus sekolah pramugari, tapi kalian juga perlu tahu kalau bisa jadi pramugari. Kalau kalian yang ngerasa Kak Sheryl, jadi gimana dong Kak, aku jujur ya nonton video Kak justru makin bingung nih mau sekolah apa enggak. Kalau kalian pengen biayanya sedikit, kalian pengen minimalis ngurangin biayanya, dan kalian ngerasa bisa belajar dari video-video yang ada di YouTube ataupun di Google, kalian langsung daftar aja, pede aja gitu. Nggak semua juga lulusan pramugari itu sepintar atau sehebat itu. Nggak semua anak tuh benar-benar sekolah pramugari, aku kasih tahu kalian, karena ada banyak anak yang training atau sekolah pramugari itu sebenarnya mereka di dalam juga main-main, karena mereka pikirnya ijazahnya mereka ataupun sertifikatnya mereka bisa berguna. Sebenarnya enggak. Yang bisa bantu kalian atau bisa jadiin kalian pramugari bukan sekolahnya, tapi diri kalian sendiri. Mau atau enggak belajar, mau atau enggak berusaha. Usaha itu enggak cuma dari materi doang, entah itu fisik kalian, cara bicara kalian, pakaian kalian, attitude kalian itu juga harus diperbaiki. Kalian nggak bisa cuma datang dengan bawa bekal sertifikat, nih saya pernah sekolah pramugari, saya pasti jadi pramugari. Nggak bisa. Mereka maskapai juga nggak sekonyol itu nerima kalian. Mereka ngelihat diri kalian, attitude kalian, cara bicara kalian, semuanya tentang diri kalian itu mereka korek dari awal, dari bawah. Mereka pasti bakal cari tahu. Oke. Kayaknya obrolanku kepanjangan, mungkin sampai di sini dulu. Jujur aku juga bingung, jadi aku ngomongnya sekarang di ujung-ujung kayak yang aku pikirkan aja, yang ada di kepala aku aja. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tulis di bawah. Aku bakal sebisa mungkin aku jawab di komentar, atau enggak pun aku jawab di video selanjutnya. Buat kalian yang sering bilang aku sombong akhir-akhir ini, kenapa aku nggak balas DM, nggak seperti dulu. Jujur DM yang masuk aku saat ini banyak banget. Aku pasti balas yang sebisa aku, yang sebaca aku, dan yang pertanyaannya singkat, yang masuk akal, yang bisa aku jawab, ya aku pasti bakal jawab. Terus ketika aku nggak balas DM kalian bukan berarti aku sombong, bukan karena aku nggak peduli. Dengan aku bikin video-video di YouTube juga salah satu bentuk peduli aku ke kalian, bentuk ya
apa ya, cara aku menjawab pertanyaan kalian. Kalau aku jawab di DM aku hanya bisa balas 1 orang, tapi kalau aku jawab di YouTube bisa semua orang nonton, siapa aja bisa tahu informasi ini. Jadi aku lebih prefer jawabnya di video. Dan aku juga pengen punya kehidupan sendiri. Aku udah bekerja seharian, banyak banget pekerjaan yang aku lakuin, nggak cuma terbang, nggak cuma pramugari, aku juga buka usaha sendiri. Kalian boleh cek all shop aku di sini. Aku punya beberapa all shop juga. Banyak hal yang sedang aku bangun, banyak hal yang sedang aku perjuangkan saat ini. Aku punya banyak impian, aku banyak cita-cita yang sedang aku sedang aku pengen wujudin. Jadi aku mohon maaf banget aku nggak bisa balas DM kalian secara detail satu-satu mungkin. Dan kalian juga pasti bertanya-tanya sekarang aku jarang live Instagram, yaitu karena aku banyak banget kesibukan saat ini. Jujur aku sendiri pusing dengan kehidupan aku sendiri, nggak pusing-pusing, nggak selebay itu sih, tapi aku pengen kadang tuh kalau habis pulang terbang atau habis bekerja, aku tuh pengen punya waktu sendiri, aku pengen punya waktu untuk istirahat, aku pengen waktu untuk lebih mengenal diri aku sendiri, karena buat aku itu jauh lebih penting. Aku nggak pengen terlalu fokus dengan pekerjaan aku sampai lupa dengan diri aku sendiri. Aku nggak mau terlalu tergila-gila dengan pekerjaan aku sampai aku lupa dengan kebahagiaan aku. Gak mau stres, aku gak mau terlalu berlebihan. Jadi sekarang aku juga lagi pendekatan dengan diri aku lagi. Sumpah hari ini aku ngerasa aku tuh jauh dengan diri aku mulai lupa dengan diri aku mulai gak peduli dengan diri aku lagi, karena aku sibuk bikin konten, sibuk bekerja, sampai aku tuh gak mikirkan badan aku. Sekarang aku pengen ngabisin banyak waktu aku ke diri aku. Mungkin aku sharingnya bakal lebih banyak di YouTube, so pastikan kalian subscribe YouTube aku supaya dapat notifikasinya. Kalian aktifkan lonceng di bawah, semuanya gratis, nggak ada biaya. Aku juga bakal lebih sering share ilmu tentang penerbangan, pengetahuan penerbangan. Kalian boleh komen di bawah hal-hal yang ingin kalian ketahui selanjutnya apa, rekomendasi video atau mungkin ya apa yang harus aku buat selanjutnya. Subscribe-nya kalian adalah bentuk dukungan kalian atau support kalian ke aku. Aku nggak butuh kalian muji aku yang terlalu berlebihan. Dengan kalian mendengarkan, kalian nonton video aku aja tuh aku udah senang banget. Ketika kalian mau cari Instagram aku, pengen follow aku, pengen kenal lebih dekat dengan aku tuh buat aku udah lebih dari cukup. Aku senang banget, senang banget. Buat kalian yang pengen lebih banyak sharing atau banyak tahu informasi tentang aku atau tentang dunia penerbangan, kalian boleh tulis di bawah. Aku juga nanti next pengen sharing mengenai gimana cara mulai bisnis kecil, gimana bekerja sambil mulai usaha. Menurut aku itu hal-hal yang menarik supaya nggak bosan, supaya kontennya nggak cuma pramugari. Aku juga lagi sering ngebahas tentang minimalis. Kalian bisa nonton video itu karena kehidupan minimalis aku juga banyak bantu aku sekarang, banyak bermanfaat juga untuk diri aku saat ini. Oh ya, kalian juga pasti banyak nanya yang soal kaos-kaos yang sering aku pakai, karena akhir-akhir ini aku lebih sering menghabiskan waktu aku menggunakan kaos. Aku bakal kasih linknya di bawah, kalian bisa order di sana. Ini kaosnya nyaman banget, itu katun bambu. Ini tuh efektif banget buat pekerjaan aku sehari-hari, bukan buat kerja di atas ya, bukan buat terbang. Tapi ketika aku pulang kerja, aku cuma keluar dari hotel makan tuh aku lebih sering pakai kaos. Nggak ada tuh, jarang banget aku pakai pakaian berlebihan, karena buat aku nyaman, terus bisa buat aku tidur, bisa satu model baju bisa buat jalan, bisa buat aktivitas apapun. Jadi kalau terbang tuh aku nggak bawa banyak pakaian, bawa satu model aja. Paling aku bisa bawa 2 kaos atau ya 2 kaos lah biasanya, sedikitnya 2 kaos, tapi aku bisa buat pakai apa aja. Itu aja. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang sangat tidak bermanfaat atau kata-kata yang diulang-ulang, karena kalau kalian bikin video kalian akan rasakan sendiri, pasti pas kalian udah ngomong panjang kalian blank, udah sampai di mana ya aku ngebahas apa, pasti kayak gitu. Ini aja lah, aku putusin di sini, selesai di sini. Sampai jumpa lagi guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di share. Ingat, di 15.000 subscriber aku pengen ngadain giveaway, so pastikan kalian bantu aku capai 15.000 secepat-cepatnya. Kalian share ke teman-teman kalian, tag teman-teman kalian, share di seluruh sosial media kalian ataupun keluarga kalian, share ke teman-teman kalian semua yang mau jadi pramugari. Sampai jumpa lagi guys.